sunnati wa adamut tatwil. Wa adamut tatwil. At-targhibu fil imamah. Anjuran di dalam imamah, dalam salat itu. Wa adamut tatwil, dan meniadakan bacaan surah yang panjang, ya. Walaupun kita umpamanya hafiz, ya, maka sederhanakanlah kita itu kalau sholat, ya, secukupnya. Nanti diterangkan di sini dengan ukuran-ukuran yang layak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amma ashabahu khamsa salawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini diambil dari Kashful Gummah, ya. Jadi katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amma ashabahu, barang siapa yang mengimami sahabat-sahabatnya, teman-temannya atau jamaah, khamsa salawatin, ya, 5 salat wajib fardu, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah, wahtisaban, karena mengharap pahala. Ada yang mengatakan begitu, tapi wahtisaban juga karena mengharap, yaitu ridhonya Allah. Nah, saya pilih yang kedua, gitu. Karena mengharap ridho Allah. Kenapa mengharap ridho Allah? Kalau ridho Allah itu semuanya ngikut, mau pahala, mau surga, semuanya itu kalau ridho, ya. Makanya kan ada tuh kita disuruh baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dah, mau sholat, mau ngaji kayak begini, baca tuh dalam hati kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dah, nggak usah panjang-panjang, yang itu aja. Ajar, dagang, ya, dan lain sebagainya. Kita hanya menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman itu, ya, imanan karena iman dan menuntut ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. 5 kali sholat yang imamin karena, apalagi kalau sholatnya itu terus-terusan dia jadi imam besar di sini, ya. Kemudian dia ngimamin karena Allah dan minta ridhonya, maka orang yang kayak begini diampunin dosa-dosanya, ya, yang telah lalu. Tapi tanggung jawabnya besar imam itu, ya, karena menanggung semua orang yang ada di belakangnya itu. Makanya jadi imam itu kudu dipilih, nggak sembarangan asal maju, ya. Dan akhlak imam itu juga kita jangan lantas kita umpamanya hafid, kemudian masuk ke masjid orang, karena tuh yang jadi imam kelihatannya bacaannya kurang pas, dia bilang saya aja dapat yang imam, gitu. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena ikutin aja tuh imam yang ada di situ, itu mungkin yang terbaik menurut orang kampung gitu, ya. Nah, tapi kalau itu di masjid kita, ya kita pilih yang terbaik, gitu. Itu namanya adab, ya. Atau kalau udah ada biasa di satu masjid ini imamnya, walaupun kita hebat bacaan kita, utamakan yang dia, ya. Utamakan yang udah menjadi imam di sini. Mundur kita. Begitu caranya. Itu namanya adab. Al-adabu muqaddamun minal ilm. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Karena Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Walaupun Rasulullah innama bu'itsu mu'alliman. Ya. Tapi adab lebih diutamakan ketimbang ilmu. Karena ilmu tanpa adab ibarat pohon kagak berbuah. Nah, itu dia ngomong buah, adabnya kagak, gitu, ya. Tapi kalau ada orang punya adab, pasti dia punya ilmu akhlak namanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa akhlak itu nomor wahid, ya, untuk kita jadikan sebagai pamungkas untuk kita bersahabat di dalam sholat, di dalam muamalah, dalam pergaulan dan lain sebagainya, insyaallah. Ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man amma qauman falyattaqillah. Barang siapa yang mengimami suatu kaum, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuh, makanya imam itu dipilih yang paling takwa, yang paling baik. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kalau imam asal-asalan, ya, itu nanti makmumnya nggak berbekas. Tapi kalau imamnya dipilih yang baik, bacaannya, akhlaknya baik, muruannya baik, insya Allah itu keimamannya membekas pada makmumnya itu. Ya. Terkadang ada orang bacaannya biasa aja, tapi dia fasih. Sorenya nggak terlalu bagus, tapi fasih bacaannya. Kita dengerin khidmat sekali tuh. Kadang-kadang kita sampai bercucuran air mata. Padahal bacaannya biasa, ya, tidak mendayu-dayu. Yang penting fasih dia bacaannya, itu lebih mengetuk hati ketimbang yang bacaannya mendayu-dayu. Jadi makruh. Ya, suara kebagusan jadi imam juga makruh. Makanya kalau di Saudi Arabia itu kan imam standar aja tuh suaranya, kayak sudes gitu. Standar, ya. Bukannya kayak kita lagi baca tilawah gitu. Lalu mendayu-dayu menjadi makruh. Makanya biasa aja. Ya, kayak tadi imam tuh biasa namanya itu bacanya biasa, standar, ya. Tidak mendayu-dayu. Nah ini. Tapi kalau sampai mendayu-dayu itu menjadi makruh, Pak, di dalam sholat. Hati-hati itu ya. Nah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wal ya'lam, hendaklah dia tahu annahu dhaminun, bahwa dia itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Imam itu bertanggung jawab terhadap makmumnya. Semuanya. Karena dia adalah imam, pimpinan. Mas'ulun lima dhamina. Hendaklah ia bertanggung jawab sebagaimana yang telah dijaminkan kepadanya. Contoh, Pak, kalau imam itu memang bertanggung jawab. Contoh, umpamanya kita sholat nih, kita masbuk, kita hanya dapat surah terakhir. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita datang tuh, Allahu Akbar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang lagi. Dia baru tu'adun. Allahu Akbar. Imamnya langsung ruku kan? Allahu Akbar. Kan dia enggak sempurna itu bacaannya. Fatihah juga kagak baca, betul? Ya. Tapi dia dapat ruku. Man adraka rakaatan. Dia dapat ruku di dalam satu ruku itu salat. Maka dia sah. Enggak usah nambah nanti rakaatnya. Karena itu masuk satu rakaat buat si makmum. Karena apa? Man kana lahu imam, fakana qiraatul imam lahu qiraatun. Ditanggung tuh. Ditanggung sama siapa? Sama imam. Barang siapa salat ngikut imam, maka bacaan-bacaan semuanya ditanggung oleh imam tuh. Begitu. Jadi sah dia. Walaupun dia Allahu Akbar, langsung imam ruku, dia ngikut ruku, satu rakaat dapatnya. Tapi kalau udah setelah ruku enggak dapat dia, harus nambah, ya. Salatnya nambah serakaat karena dia tidak mendapat ruku. Ustaz, kan saya belum baca Fatihah, belum baca apa-apa. Udah ditanggung. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, Pak, kemudian dia sholat ngikut, Allahu Akbar, ya subhanallah, subhanallah. Begitu doang dia bisanya Allah, Allah, Allah. Orang dia baru bisa, baru masuk Islam. Yang dia bisa Allah, Allah, Allah di belakang. Sah sholatnya. Ditanggung sama imamnya. Makanya orang baru masuk Islam dibebanin suruh baca Fatihah, suruh fase. Ngomongnya tuh Ustaz, kalau kagak fase kagak diterima ntar sholatnya. Gitu ya. Besok-besoknya kembali lagi ke agamanya. Orang berat, ya berat amat. Ad-dinu yusrun. Agama itu ini sahih Bukhari.
Agama itu yusrun, mudah, jangan persulit. Apa kurang ini hadis, ya, hadis sahih. Ad-dinu yusrun. Jadi kita di dalam perjalanan kita ambil tuh namanya jamak qasar. Ambil, orang ada dispensasi dari Rasulullah kagak diambil, sombong amat. Ya, itu bahasanya kira-kira begitu. Yang ambil berarti dia betul-betul cerdas. Karena telah mengambil dispensasi, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu berarti nggak cerdas. Masih nggak, agama itu mudah ya bahasanya, udah jelas mau dikata apa. Contoh agama itu mudah. Biar lebih yakin lagi. Ada A'rabi datang ke masjid, dia kencing di pojokan. Suwek buat ini A'rabi. Ya namanya A'rabi, orang pedalaman, pegunungan. Nggak tahu adab dia. Kencing di dalam masjid. Masjidnya Rasulullah itu zaman dulu, tempo dulu. Itu Pak cuman dikasih garis pakai batang korma gitu. Di sini pasir udah zaman dulu. Ya kencing seenak-enaknya ewer-eweran di situ. Para sahabat melihat ada yang mendogem dia, ada yang gentak. Kata Rasulullah, jangan. Tinggalkan dia. Biarkan. Kata Rasulullah tuh. Cuman Rasulullah setelah itu perintah. Ayo, ambil air. Seember. Guyurin situ. Sampai dinyerap. Tak kering, udah bisa dibuat sholat lagi. Gampang apa susah? Sampai Rasulullah bilang, antum mab'utsun ya, muyassirin wala mu'assirin. Ente kalian ini diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Udah dikasih enak, mempersulit diri. Jangan. Ya. Ini bukan basa-basi, ini beneran. Ya. Maka ambillah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mudah-mudahin, membuat bukan. Kalau ada dalilnya memang harus mudah. Kenapa harus bisa mudah? Ambil yang sulit. Agama tidak mempersulit, hanya kita yang mempersulit diri. Betul. Nah begitu. Ngimamin juga begitu. Cukup bacaan sabbihisma rabbikal a'la, itu sepanjang-panjangnya kira-kira satu satu kaca. Taruh sini satu kaca lagi. Segitu dah kira-kira, jangan lebih dari itu. Jangan persulit diri, panjang-panjang. Sama aja masuk surganya yang bacaan kulhu sama sabbihis sama surah Al-Baqarah sampai kelar. Masuk surganya sama. Yang penting mah ikhlas, betul. Ngapain ngambil yang panjang-panjang? Itu bukan meremehkan. Ada orang yang biasa-biasa aja kelihatannya sholatnya biasa. Baik, cuman dia hubungan dengan manusianya. Tahu masuk surganya duluan. Ditanya, saya cuma ringan-ringan aja hidup saya, tidak mempersulit diri. Tahu-tahu masuk surganya duluan. Lu sholat kan kagak pernah pakai kunut subuh, lalu masuk surganya duluan. Gua pakai kunut mulu, tapi masuk surganya belakangan, malah dicari sama yang kagak pakai kunut. Begitu kira-kira. Betul. Tahu-tahu yang kagak pakai kunut masuk surga duluan dia. Dia ikhlasan dibanding sama yang kunut. Betul. Ini umpamanya gitu. Ya, umpamanya gitu. Jadi rupanya Allah itu lihat bukan masalah kunut apa kagak kunutnya. Tapi yang udah kunut terusin kunut. Kayak saya kunut, saya baca kunut. Tapi jangan lantas yang kagak baca kunut kita lirik. Sholat kagak pakai kunut, tapi udah tua. Jangan, biasa aja, santai. Bisa jadi dia malah, bisa jadi orang dia mah kagak ada beban lagi, kagak pakai kunut, udah aja kagak hafal lagi satu begitu. Udah. Tahu-tahu masuk surganya duluan gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Hati-hati ya. Oke. Kemudian apa yang kata? Wa in ahsana. Terusannya nih. Wa in ahsana, jika ia berbuat lebih baik, itu imam maksudnya. Kana lahu minal ajr. Maka imam yang melakukan perbuatan yang baik di dalam salatnya,
maka baginya pahala. Tuh. Mislu ajri man shalla khalfahu, seperti semua pahala yang ada di belakangnya. Subhanallah. Jadi imam porsinya gedean pahalanya. Ya ilmunya banyakan. Betul. Jadi jangan heran kalau Ustadz tadi itu pahalanya sebanyak orang yang dimakmumin. Bagiannya dia, berkatnya lebih banyak. Sesuai dengan tanggung jawab dia. Makanya dipilih. Jangan imam pelok. Gimana? Kalau memang semuanya jamaahnya pelok, di kampung itu pelok semuanya, sah dia sholat. Imamnya pelok, sah. Kalau semuanya di kampung itu udah kagak ada yang bener, pelok semuanya. Imamnya diambil yang paling bagus, kita hafid di belakang. Jangan lantas ngomong, orang pelok belakang, gue jadi imam, gue hafal Quran. Jangan Pak, sombong amat. Ikutin sah sholat Bapak. Kecuali kalau besok-besok Bapak tahu ke situ, ngomong warokah cari masjid yang lain, silakan. Tapi jangan nyakitin imam yang ada di situ. Emang dia itu yang paling hebat di situ. Semuanya pada pelok, imamnya pelok, sah sholat mereka. Ya. Tapi kalau udah hafid di situ ada, datang ke situ, pilih yang hafid jadi imamnya Pak. Ini udah ada hafid di sini, gantiin. Nanti nggak sah sholatnya, karena ada yang lebih baik kok. Pilih yang biasa-biasa, bahkan yang salah. Gitu, itu benar nih, pakai adab namanya. Tapi nggak langsung gantiin secara frontalis itu, buat orang sedih. Ya. Orang baca Quran salah, langsung ditegur di depan orang umum. Yang negor salah. Tar, nungguin orang keluar dulu. Nah, panggil dia. Tuh adab namanya. Tapi kalau langsung ditegur depan orang, dibacaan gini, kan ada orang tuh suka negor depan orang banyak. Ya kagak didengerin, malah kesel nerimanya dia. Ndongkol. Setan gue dinasehatin depan orang banyak. Begitu dia, bukan malah terima kasih. Tapi kalau nunggu orang keluar dulu dipanggil tuh orang. Itu bacaan tadi kelihatannya kok ada melentong gitu. Jangan depan orang banyak. Sama juga ente nunjuin ente paling pintar sendiri-sendiri. Jangan, gak boleh, itu adab. Lebih baik orang beradab daripada banyak ilmu tapi gak beradab. Betul? Iya, begitu kira-kira. Kadang-kadang ada orang bodoh, adabnya bagus. Malah orang pada senang sama dia ketimbang dari yang banyak ilmunya, adabnya kagak. Begitu. Makanya saya dinasehatin sama guru saya waktu di Gontor dulu. Mon, ilmu tuh nggak usah banyak-banyak. Ini bahasa jeleknya kira-kira. Yang penting adab ente benerin. Begitu bahasanya. Nah, oh begitu Kiai. Iya. Nah, yang penting adab ente benerin. Gitu. Ya syukur ilmunya banyak, adabnya bagus, gitu. Itu mah jangan tanya, komplit dah. Jangan jarang yang begitu. Ya. Kali dah kita mah ilmunya nggak banyak-banyak, ada aja yang beneran dikit. Begitu bahasanya kira-kira. Apalagi jadi imam kudu beradab, ya. Nah, itu. Nah, begitu. Ya. Dan pahala sebanyak orang yang ada di belakangnya. Sesuai dengan tanggung jawabnya, begitu. Min ghairi ayyun kisah min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka yang di belakang itu. Wa makana min naqsin fa huwa alaihi, dan dia bertanggung jawab terhadap apa segala kekurangan-kekurangan itu tadi. Kayak makmum kurang bacaannya ditanggung sama imamnya gitu. Itu imam tuh, hebatnya imam tuh. Kita punya imam, makanya sholat berjamaah aja. Terutama yang pada kagak fasih bacaannya 27. Tetap 27. Padahal dia melok. Oh, udah dia bacaannya rusak dah pokoknya. Dia ngikutin imam mulu sholatnya aman 27 derajat. Itu kalau mau pinter begitu. Ada saran gue udah punya imam, gue udah ngikutin aja. Walaupun pelok, nggak dipilih. Makmum nggak ada yang dipilih. Siapa aja boleh masuk. Mau pelok, mau fasih, kagak fasih bacaannya. Kagak dipilih makmum. Yang dipilih imam. Ya, jangan main selantal seluntur aja. Kalau masih ada yang lebih baik, itu. Ya. Nah, kemudian apa katanya? Wa ma kana min naqsin fa huwa alaihi, sudah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
yanhal a'immah anit tatwil. Tuh, bin nasi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang imam membaca surah panjang umpama surah Al-Baqarah. Kayak Mu'ad. Ini kayak Mu'ad nih. Lihat. Mu'ad, orang dia hafal Quran, Masya Allah, ngimamin orang surah Al-Baqarah. Masya Allah, panjang banget ini. Nih. An Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah. Anna Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, adalah Mu'adz, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu, kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia salat bersama Rasulullah. Tsumma ya'ti qaumahu fa yusalli bihimus shalah. Kemudian dia kembali kepada kaumnya dan ngimamin kaumnya. Faqara bihim Al-Baqarah. Dia baca surahnya surah Al-Baqarah. Orang dia hafal Quran. Dia baca surah Al-Baqarah si Mu'adz ini. Yang kalau di sini surah Al-Baqarah dikenalin. Aduh agak mauat mana nyamuk mulu lagi. Imamnya banyak panjang buat surah Al-Baqarah. Ya dikenalin. Besok-besok dia pindah ke An-Najah. Nah, mah enak imamnya. Pendek-pendek bacaannya, kulhu doang, kulhu zarabil falak. Dikenalin ya. Masuk surganya sama Pak. Ya, itu. Nah, kemudian qala fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan. Ada orang lagi salat sama Mu'adz, keluar dia. Maka dia salat menyendiri di belakang sana dengan membaca bacaan yang pendek. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Entar rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, begitu. Kagak mau ngikutin Mu'adz, ya keluar aja dari barisannya, ya. Fa balagha dzalika Mu'adzan. Maka hal yang sedemikian itu sampai ke kuping Mu'adz. Oh, ada orang salat sama ente yang Mu'adz. Dia keluar. Ya, salat sendiri dia. Bacanya pendek-pendek lah, itu ya pulang duluan. Kok gak ngikutin ente? Gitu kata. Ada kabar masuk gitu. Faqala, berkata Mu'adz, innahu munafiqun. Langsung aja Mu'adz ngomong saking keselnya. Dia itu orang munafik. Mu'adz menyatakan orang itu munafik. Karena keluar dari salat, ogah ngikutin Mu'adz. Ambil salat yang surahnya lebih pendek. Fabalagha dzalika rajula fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi bi nawadhikhina wa inna Mu'adzan shalla bina al-barihata faqara al-Baqarah. Oh, disampaikan tuh. Apa katanya? Setelah mendengar dia dibilang munafik, dia ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak aja gue dibilang munafik, ya. Maka dia ngadep sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami suatu kaum, ya, yang memberi makan, memberi minum ternak-ternak kami dengan tangan-tangan kami." Rupanya dia sibuk untuk mau menyiapkan memberi makanan ternak-ternaknya. Bacaannya kepanjangan, ternak pada mati. Kira-kira begitu, ya. Kami adalah satu kaum yang memberi makan dan minum dengan tangan-tangan kami. Ya. Wa inna Mu'adzan shalla bina al-barihah faqara al-Baqarah. Mu'adz masa ya Rasulullah tadi malam sholat panjang banget, baca surahnya surah Al-Baqarah. Lah kan saya khawatir sama binatang-binatang saya yang lagi udah mbek-mbekan di sana, onta-onta saya yang udah kelaparan. Saya pengen mempanin tuh malam. Karena bacanya kepanjangan, saya keluar aja ya Rasulullah. Saya sholat sendirian, yang bacanya pendek-pendek aja surahnya. Fatajawaztu, maka aku keluar. Faza'ama anni munafikun. Setelah aku keluar, masa si Mu'adz ngomong bahwasanya saya adalah orang munafik. Tuh. Jadi klarifikasi sama Rasulullah.
enak-enaknya aja tuh si Mu'ad bilang sama saya, katanya saya ini orang munafik. Emang benar begitu ya Rasul? Kira-kira begitu, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad." Mu'ad yang dipanggil. "Hei Mu'ad. Afattanun anta? Afattanun anta? Afattanun anta?" Hei Mu'ad, apakah ente orang yang membuat fitnah? Orang yang membuat fitnah? Orang yang membuat fitnah? Mu'ad, sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal. Kurang apa? Banyak hafalannya, hafal Quran, hafal banyak hadis. Orang yang terpilih ke Yaman, hebat di ahli fikih. Ini sahabat ahli fikih, Mu'ad bin Jabal, kirim ke Yaman. Masih saja membuat kekeliruan dalam sholatnya karena bacaannya ngimamin surahnya terlalu panjang, sampai Rasulullah bilang, ente orang yang buat fitnah Mu'ad, ente afattanun anta, apakah ente orang yang buat fitnah, kira-kira gitu. 3 kali lagi ngomongnya, itu namanya taukid. 3 kali itu taukid Pak, atau takkid, menguatkan, menekankan. Jangan begitu dong. Apa kata Rasul solusinya? Iqra wasyamsi wal duhaha, kelar. Wasabbihisma rabbikal a'la. Ini kalau Ustadz bacaannya sabbihisma rabbikal a'la setiap sholatnya senang banget, mungkin karena ngikutin hadis ini kali. Ustadz Hasan ini kan suka, saya dengar dari sahabat-sahabatnya itu, Ustadz Hasan kalau jadi imam bacaannya sabbihisma rabbikal a'la mulu dah gitu. Mungkin kali ngikutin ini hadis. Ada sanadnya dia. Jadi boleh juga berbangga, lo gue ngikutin Rasulullah. Tapi boleh juga ustadz yang lain. Karena katanya wanah wahuma, dan yang semisal dengan itu. Jadi nggak mesti sabihis mulu juga gitu. Tapi kalau baca sabihis juga jangan disalahin, emang ada dalilnya. Diomongin sama Rasul. Jadi dia cinta bacaan sabihis. Ya tapi jangan sabihis mulu, juga orang bosen juga. Ganti lagi yang lain, kan boleh yang lain. Yang seukuran dengan itu. Hal ataka kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi kayak begitu. Mu'ad ditegur. Apa kurangnya Mu'ad? Aina anta min Mu'ad ya akhi? Bandingan ente dengan Mu'ad mana? Masih saja ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, gue cari Abdulnya, oh imam panjang 3 lembar. Ana cuma baca umpamanya kulhu. Ya mereka ngikutin kulhu sama ana. Dia baca 3 lembar. Pas di akhirat sama-sama karena mencari imanan wahtisaban, imamin, dia bacanya kulhu, di ikhlas, buat kulhu udah pendek, enak lagi, kan gitu. Mau panjang, campur ria-ria dikit, kan begitu loh ya. Oh ngehafid nih, wah panjang, fasih banget lagi, gitu. Pas ditebok di akhirat, ini orang bacanya kulhu, makulah dari falak, tapi dia ikhlas banget. Oh yang panjang, udah masuk surga, yang kulhu masuk duluan. Yang panjang banget masuk belakangan gitu. Udah jangan mempersulit diri, betul? Jangan persulit diri. Paling enggak 3 ayat deh. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling dikit begitu. Jadi ntar cari yang Quran 3 ayat paling pendek dah. Gitu, jangan kelarin sampai surah Al-Baqarah kayak Mu'ad. Dah, itu ada tertera hadis sahih Bukhari, sahih Al-Bukhari nomor 6106 raji' dan baca pula yaitu nomor 700. Saya cek di Bukhari Muslim saya dengan nomor-nomor ini tepat benar. Jadi saya nggak asal ngajar, saya cek lagi tuh benar apa kagak nih. Gitu, saya cek benar. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita semakin yakin kalau kita ini sholat itu mensederhanakan. Kalau jadi imam, jangan mempersulit, jangan memperpanjang sehingga makmumnya ngedumel di belakang, walaupun hebat. Kemudian diteruskan, ya. Kenapa Rasulullah yanhal a'imma anit tatwil bin nas, melarang bacaan-bacaan yang panjang? Wa yaqulu idza shalla ahadukum linnasi, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala salah seorang di antara kalian mengimami manusia fal yukhaffif, hendaklah dia meringankan bacaannya. Fa inna fihim, karena
pada mereka itu apa katanya? Ad-dha'ifa was-saqima wal kabira wa dzal hajati. Karena yang jadi makmum itu macam-macam. Ada yang orang lemah, diri kelamaan geged kakinya, udah gemeteran. Sesuai banget imamnya panjang banget nih, kaki gue udah gemeteran, kata dia begitu. Was-saqima, orang sakit. Panas meriang, memaksakan diri sampai digotong-gotong masjid. Imamnya kagak tahu diri, panjang banget, emang pasang panjang banget. Kata yang sakit, sialan dangkalan nih imam dah. Badan gue udah meriang nih, pengen pulang, luar kagak jadi nih, kagak enak yang lain-lain. Tapi begitu, ya sialan dangkalan banget imam nih, gitu nggak boleh. Terdetik begitu di dalam hatinya makmum, itu berarti imamnya kagak tahu diri namanya, betul? Iya. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Ya, yang bersabda Rasul bukan saya. Fal yukhaffifin nas, hendaklah dia meringankan bacaannya buat manusia yang ikut sama dia di belakangnya, gitu. Karena di dalamnya ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua, umurnya 80 tahun, ya. Kalau duduk kelamaan, belakangnya pada ngerentek kan gitu. Kesian apa lihat tuh banyak banget orang-orang tua kita ini sini. Cuman mau pengen mengambil ridhonya Allah sini, susah amat sih sholat di sini, panjang banget bacaannya. Tegor yang tua negor boleh. Ya kan imamnya muda, apalagi keenakan tuh baca Qur'annya dengan suara yang merdu dia. Ya dianya mah enak jadi imamnya, di belakang dia kagak tahu yang dibawa. Kalau kita nyupir mobil, Pak, enak, apalagi mobilnya Mercy, betul. Lah cuman yang dibawa di belakang kan itu kelamaan. Lihat gua lama buat ini duduk, rasanya badan gua pada ngerentak begitu. Yang cepetan dikit apa? Begitu katanya. Nyupirnya kan begitu, tetap sama walaupun Mercy. Begitu, Pak. Kira-kira begitu tuh. Kis alaihi ghairahu. Nah, di situ ada orang yang dzal hajah. Orang yang punya hajat, mungkin lagi bepergian, mampir sini. Pengen banget naik kereta, ntar jam 6, ayo di sini, selama banget imaminnya. Fa idza shalla li nafsi, jika dia salat sendirian, falyutawwil ma syaa. Tapi kalau dia salat sendirian di rumah sampai subuh, satu Quran silakan. Karena kagak ada yang ngikutin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifus salata ma'a itmamiha. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau ngimamin itu yaitu meringankan bacaannya. Ya, meringankan bacaannya sebagai kesempurnaan. Wallahu a'lam.